Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Dulatul Wahidin, Prodi PAI semester 6B, NIM 2018 44012461 dengan dosen pengampu Ibu Devin MK Agus Puspita W MPDI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dengan judul makalah penerapan pembelajaran CTL. Baik, langsung saja yang pertama yaitu prinsip penerapan pembelajaran CTL. Penerapan CTL sendiri atau pembelajaran konseptual adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran konseptual sendiri yaitu diawali oleh pemikiran bahwa siswa harus mengetahui penerapan pengetahuan yang dimiliki dan diperoleh sehingga pengetahuan tersebut akan bermakna bagi siswa. Oleh karena itu, pengetahuan yang dimiliki siswa harus dikaitkan dengan dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Semakin banyak keterkaitan yang ditemukan siswa dalam suatu konteks yang luas, maka pengetahuan tersebut akan semakin bermakna. Dalam penerapan pembelajaran konseptual, dimaksudkan agar siswa dapat mengembangkan cara belajarnya sendiri dan mampu mengaitkan pengetahuan yang telah diperoleh dengan kehidupan nyata yang ada di masyarakat. Baik, yang kedua yaitu prinsip ketergantungan. Saling ketergantungan artinya prinsip ketergantungan merumuskan bahwa kehidupan ini merupakan suatu sistem. Menurut para ilmuwan, segala yang ada di dunia ini memiliki keterkaitan dan saling ketergantungan. Segala yang ada, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya, selalu berhubungan satu sama yang lain, membentuk pola dan jaringan sistem hubungan yang kokoh dan teratur. Begitu pula dalam pendidikan dan pembelajaran. Sekolah merupakan suatu sistem kehidupan yang terkait dalam kehidupan rumah, di tempat kerja, dan di masyarakat. Dalam kehidupan di sekolah, peserta didik saling berhubungan dan tergantung dengan guru, kepala sekolah, tata usaha, orang tua peserta didik, dan narasumber yang ada di sekitarnya. Dalam proses pembelajaran, peserta didik berhubungan dengan bahan ajar, sumber belajar, media, sarana prasarana belajar, iklim sekolah, dan lingkungan. Prinsip saling ketergantungan merumuskan bahwa kehidupan ini merupakan suatu sistem. Lingkungan belajar merupakan sistem yang mengintegrasi berbagai komponen-komponen pembelajaran dan komponen-komponen pembelajaran, dan komponen tersebut saling mempengaruhi secara fungsional. Berdasarkan prinsip itu, dalam belajar memungkinkan peserta didik mengidentifikasi hubungan yang menghasilkan pemahaman-pemahaman baru. Berdasarkan prinsip itu, peserta didik harus bekerja sama menemukan persoalan, perancangan rencana, mencari pemecahan masalah. Bekerja sama akan membantu peserta didik mencapai keberhasilan, mengingat peserta didik mempunyai kemampuan berbeda dan unik. Yang ketiga yaitu prinsip perbedaan. Prinsip perbedaan menunjukkan kepada sifat alam yang secara terus-menerus menimbulkan perbedaan, keragaman, dan keunikan. Alam tidak pernah mengulang dirinya, tetapi keberadaannya yang luar biasa dari alam semesta. Perbedaan menjadi nyata ketika CTL menantang pada siswa untuk saling menghormati keunikan masing-masing, menghormati perbedaan, menjadi kreatif, saling bekerja sama,
dan menghasilkan gagasan dan hasil baru yang berbeda, dan menyadari bahwa keberagamaan adalah tanda kemantapan dan kekuatan. Prinsip perbedaan mendorong siswa menghasilkan keberagaman, perbedaan, dan keunikan. Prinsip diferensial memberi kesempatan kepada siswa untuk menggali bakat dan memunculkan cara belajar mereka sendiri karena setiap individu itu unik. Terciptanya kemandirian dalam mengajar yang dapat mengonstruksi minat siswa untuk belajar mandiri tanpa mengesampingkan belajar kelompok dengan mengkolerasikan bahan ajar dengan kehidupan nyata dalam rangka tujuan pembelajaran yang bermakna. Yang terakhir atau yang keempat yaitu prinsip pengaturan diri. Setiap individu atau kesatuan dalam alam semesta mempunyai potensi yang melekat, yaitu kesadaran sebagai kesatuan utuh yang berbeda dari yang lain. Tiap hal memiliki organisasi diri, keteraturan diri, kesadaran diri, pemeliharaan diri sendiri, suatu energi atau kekuatan hidup yang memungkinkan mempertahankan diri secara khas berbeda dengan yang lainnya. Prinsip organisasi atau peraturan diri di sekolah menuntut para pendidik dan para pengajar mendorong setiap siswa untuk memahami dan menerapkan semua potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin melalui kemampuan dan minat yang dimiliki masing-masing siswa. Pengaturan diri artinya yaitu prinsip mendorong pentingnya siswa mengeluarkan seluruh potensi yang dimilikinya. Ketika peserta didik menghubungkan materi akademik dengan konteks keadaan pribadi mereka, peserta didik terlibat dalam kegiatan yang mengandung prinsip pengaturan diri, di mana peserta didik menerima tanggung jawab atas keputusan dan perilaku mereka sendiri, memiliki alternatif, membuat pilihan, mengetahui rencana, menganalisis informasi, dan secara kritis menilai bukti. Untuk menyesuaikan dengan prinsip ini, CTL memiliki sasaran menolong para siswa mencapai keunggulan akademik, memperoleh keterampilan karir, dan mengembangkan karakter dengan cara menghubungkan tugas sekolah dengan pengalaman serta pengetahuan pribadinya. Baik, kesimpulan dari makalah yang saya sampaikan yaitu pembelajaran konseptual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapan pembelajaran konseptual, seorang pendidik harus menguasai prinsip-prinsip pembelajaran konseptual yang mana dijadikan sebagai pedoman bagaimana seorang pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran konseptual di kelas. Prinsip pembelajaran konseptual dimaksudkan agar siswa dapat mengembangkan cara belajarnya sendiri dan mampu mengaitkan pengetahuan yang telah diperoleh dengan kehidupan nyata yang ada di masyarakat. Prinsip pembelajaran konseptual sesuai dengan prinsip yang mengatur alam, yaitu prinsip saling ketergantungan, diferensiasi atau perbedaan, dan pengaturan diri. Ketiga prinsip di atas melandasi pemikiran bahwa seluruh komponen pendidikan saling bekerja sama dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat belajar sesuai dengan konteks kehidupan siswa, sehingga siswa dapat memaknai pengetahuan tersebut. Prinsip-prinsip pembelajaran konseptual memberikan ciri khas dan karakteristik kepada pembelajaran konseptual yang membedakannya dengan pembelajaran yang